Gerupis. Nah, tepuk tangan untuk G. Pamungkas. Ya, gue G Pamungkas di sini di depan. Gue takut sama 3 hal. Kegelapan, kecepatan, sama ketinggian. 2 diantaranya ada di histeria. Bentar lagi gue naik yang ginian nih. Gue belum pernah naik. Gue gak suka ke Dufan sama sekali bahkan. Katanya sih ini bisa ngatasin kegugupan gue di atas panggung. Moga-moga aja bener. Kalau nggak percuma gue naik kayak ginian. Ya Allah, G. Pamungkas. Fansnya namanya G apa? Gerupis. Gerupis. Cocokan jadi fansnya Boris. Gerupis. Ya Gerupis. Itu lo yang bikin ya gue denger ya? Bukan. Oh bukan. Bukan. Tapi mereka kayaknya sayang banget sama lo. Iya. Mungkin karena lu ganteng? Nggak ngerti. Cara gini gue tanya, lu kan katanya ganteng. Datang sama personel juga dong, kayak tadi dong. Ini sendirian. Tenang Banci, dia nggak perlu dibawain hati sama personil Six Stars, nggak perlu. Kenapa? Karena dia spesial malam ini. Maksudnya? Hatinya udah dibawa sama seseorang. Wih, oh hatinya lagi sama seseorang. Oh, di pacarnya. Pacarnya. Ayo sini. Sini. Tepuk tangan dong untuk Mrs. Pamungkas. Yuk sini. Oh, istri Bambang Pamungkas ya. Maaf ya yang bilang G ganteng, udah ada yang punya. Jadi Ocha bawa hatinya, di balik hatinya adalah temanya si G hari ini. Dan temanya adalah cita-cita. Weh, oke terima kasih Ocha. Langsung aja dengan tema cita-cita. G. Pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Usmar Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara gue. Pertama-tama bentar deh, kamu datang sama siapa? Kamu gak bilang-bilang loh. Kamu datang sama siapa? Jam berapa? Itu jam siapa? Kamu gak pernah bilang-bilang ke aku. Kamu sekarang datang gak bilang-bilang. Ntar pergi gak bilang-bilang. Giliran datang bulan, bilang-bilang. Tapi sekarang gue pengen ngomongin tentang cita-cita. Gue adalah orang yang punya banyak cita-cita. Salah satunya itu udah gue alamin waktu masuk kuliah. Cita-cita gue waktu itu adalah pacaran. Iya, gue pertama kali pacaran pas kuliah, iya. Itu bukan karena gue gak laku ya, itu karena, jadi gini. Cowok itu ada tipe-tipenya dalam menghadapi cewek. Yang pertama itu ada cowok murahan. Cowok murahan adalah cowok yang kalau misalnya lu disentuh, lo kok nyentuh gue sih? Sebelah sini dong, gitu. Itu cowok murahan. Yang kedua itu adalah cowok dendaman. Cowok dendaman itu ketika lo sentuh, lu nyentuh gue, bales. Nah kalau gue ini cowok mahal, cowok kelas atas. Kalau lo nyentuh gue, reaksi pertama yang lo lihat dari gue adalah shock. Kok lu kenapa nyentuh gue? Gue bukan cowok murahan, bahkan kalau misalnya sentuhnya parah gue bisa nangis, itu kamu yang menyentuh gue bukan cowok murahan, ya Allah, ya Allah. Makanya gue susah dapet pacar. Nah tapi gue akhirnya dapet pacar waktu gue kuliah. Itu pun dibantu sama temen ya. Gue gak tahu apa yang dia bilang waktu itu, dan setelah gue dapet pacar, gue langsung kembali dan move on ke cita-cita gue kedua, punya mantan. Karena punya mantan itu keren men. Jujur aja cowok-cowok, keren gak punya mantan banyak? Ibaratnya kalau misalnya ada cewek-cewek jalan gitu, ada satu temen lo gitu, ya gila itu cewek cantik banget. Lo tinggal, oh mantan gue. Asik banget oke. Tapi masalahnya ya, tapi gue gak brengsek ya. Maksudnya gue pas jadian, itu gue langsung jalanin dulu, baru putus. Bukan pas, kamu mau gak jadi pacar aku? Mau! Oh iya aku lupa Beb, kayaknya kamu posesif ya, kita gak jadian. Enggak. Pacaran itu ibarat beli permen ya, kita beli, kita cicipin dulu, baru dibuang. Tapi gara gue sekarang kalau denger antara cowok-cowok, gue jijik sama cowok. Maksudnya bukannya dulu gue doyan ya, kalau ada cowok, bukan. Gue jijik sama cowok karena apa? Gue dengar sekarang cowok-cowok itu punya namanya bro code. Kode etik cowok. Tahu kan? Ya, ada salah satu kodenya berbilang, sebagai cowok, lu gak boleh macarin mantan temen lu. Idih, kalau bagi gue, lu macarin mantan gue, ya santai aja.
Gue adalah tipe orang kalau misalnya lu macarin mantan gue kayak, gimana mantan gue? Enak gak? Ya kayak santai aja. Karena gini nih, mantan itu ibarat sepatu. Ibarat sepatu, kadang-kadang kan sepatu gak cocok. Lepas aja. Kan masih banyak sepatu yang bagus di luar sana. Nah, masalah ada teman lo bilang, bro gue boleh nyoba sepatu lu gak? Oh ya gak apa-apa, coba aja. Setidaknya gue udah pernah nyoba duluan. Pakai kaos kaki apa kagak, gue pernah nyoba duluan. Dan sekarang gue suka ngeliat gitu, di antara kumpulan cowok-cowok banyak yang putus persahabatan. Gue tanya, lu kenapa sih gak sahabatan lagi sama dia? Ah, dia gak ada etika bro, gak sopan. Dia mancarin mantan gue, kan gue sayang sama mantan gue, sekarang jadi awkward moment. Nah, ini adalah omongan dari cowok yang gak puas sama mantannya. Gak puas dia, sekarang kayak gini nih. Mantan itu ibarat sepatu lagi, gue kasih tahu. Lu ngapain punya sepatu? Lu semir-semir, lu pajang, ngapain? Lu pakailah sepatunya. Nah masalahnya sekarang kita ngelihat cowok-cowok itu kan pacarannya kurang ajar ya. Cowok macarin cewek baik-baik, tapi diperlakukan sebagaimana dia itu nakal. Ini kan ibarat ke sepatu lagi. Lu pakai sepatu pakai tali, kenapa pakainya slop? Ntar orang ngeliatnya, aduh itu sepatu keren tapi kesian banget ya bro, kayak udah rusak. Kesian banget, mendingan gue jangan pakai gitu. Ya gue pakai juga longgar, ya begitu ya, kesian. Maaf ya sayang. Tapi enggak, namanya perasaan pacaran itu pasti kan ada namanya rasa sayang, rasa cinta. Cinta itu udah tidak tertandingi deh. Ya kayak sepatu aja. Sejelek-jeleknya sepatu, sebelel-belelnya sepatu, kalau udah sayang lu pakai kemana aja, bener nggak? Ya tapi pasti ada momen saatnya ya, dimana lu jalan ke mall, lu lihat orang-orang itu kayaknya sepatu keren banget ya, kenapa gua pakai yang ini ya? Bro pinjem bentar deh bro, coba pinjem bentar bro. Pasti ada momen dia saat itu ya. Tapi enggak. Gua sama Ocha itu pacarnya baik-baik ya. Selama ini habisnya cuma gue semir sama gue pajang doang. Makanya gak bakal putus. Tapi ada satu cita-cita lagi yang gue gak kesampaian sampai sekarang. Gue pengen banget jadi anggota polisi. Kayaknya keren banget. Sekarang polisi tugasnya ngapain coba? Menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Dan membunuh penjahat-penjahat. Pakai atribut kayak guru SD ya, keren banget. Ada kumis sisir, perut buncit, dan seragam kayak anak pramuka. Itu keren banget gitu. Nah tapi seiring berkembangnya zaman, ada Bribtu Norman, ada Bribtu Saiful. Polisi tugasnya nambah, ngedangdut. Jadi kalau misalnya polisi zaman dulu kalau dobrak rumah, juduk, angkat tangan. Itu polisi zaman dulu. Zaman sekarang udah beda. Juduk, angkat tangan, tangannya di sana mana? Yang di sana mana? Angkat mah. Wah keren banget nih orang. Dan kayaknya gak bakal stop di situ ya. Ntar Bribtu Norman sama Bribda Saiful bakal negosiasi gitu. Bro, kayaknya dangdut udah gak in lagi. Kita ngapain ya? Hip hop aja yuk. Polisi hip hop keren ya. Dan kalau udah dobrak rumah juga beda. Cebruk. Put your hands up, nigga. Put your hands up. Apalagi yang dobrak. Cebruk. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Nama gue Ge Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ge, Iya Om Indo. aku nggak tahu tapi bukan Ge aja, aku perhatiin udah keempat ini ya, semuanya berubah gitu, nggak seperti biasanya, termasuk Ge juga. Ge yang biasanya, wow, begitu ini juga. Ini langsung diangkat-angkat kayak gitu, ini sekarang enggak, kamu senyum gitu. Kamu tampil prima banget, kemarin aja yang kamu sebetulnya sakit tapi bisa tampil bagus banget, sekarang lebih lagi dan kompor gas Ge. Ya Mas Radit. Nggak tahu kenapa kayak biasanya penampilan sebelumnya tuh emosi yang lo bawain di atas panggung tuh tebel banget. Act outnya juga prima, suaranya lantang. Kali ini kok ngerasa agak turun terutama dari awal ngebuka. Terus satu, terus yang kedua tadi materi yang blue-nya, tadi saya sempat perhatiin beberapa penonton juga gitu. Yang lahir adalah kelemahan blue materi kan banyak orang yang ketawanya jadi nggak nyaman gitu. Kayak gue boleh nggak ya ngetawain ini bener apa enggak ya kalau gue ketawain, jadinya begitu di beberapa penonton khususnya cewek-cewek gitu. Overall sih sebenarnya bisa jauh lebih baik. Thank you Ge.
Oke, Ge. Kalau tadi Radit bilang, Dika bilang kalau cewek-cewek agak gimana gitu mau ketawain joke kamu. Tapi enggak kok, aku tertawa lebar mendengar kamu bercerita seperti itu. Kamu lucu dan menurut saya apa ya, kamu ganteng. Boleh Maaf tambah ya, sedikit? Gea. Siapa nama pacarnya Gea kan? Ocha, salah. Mungkin banyak yang ragu ketawa karena di antara penonton ada mantannya G juga gue rasa sih.